bertemu lagi di channel saya Rizkuna Game. Semoga bosku semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin ya bosku, tentang penyakit batu bacaan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyakit kapur yang ada pada batu bacaan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu micin, garam, dan yakut. Nah, untuk tiga penyakit ini sebetulnya masih dalam satu kategori, tapi penamaannya itu berbeda karena ukurannya yang berbeda-beda. Untuk micin itu yang paling kecil, dia halus sekali, biasanya tidak kasat mata, dan garam itu di atasnya micin, dan yang paling besar itu yakut. Langsung ke contoh-contohnya aja ya bosku. Sekarang kita cari yang batu ada micinnya, seperti batu ini bosku. Batu ini ada micin, mungkin di kamera tidak begitu jelas, tapi di saya itu terlihat sangat jelas bosku. Dia bintik-bintik putih, kelip-kelip sekali. Nah, memang kalau micin ini kalau tidak diperhatikan dengan jelas itu tidak begitu jelas bosku. Ini makanya orang bilang itu micin tidak kasat mata. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga batu ini. Nah, ini mungkin jelas ya bosku di kamera. Nih, bintik putih ini. Kita matikan saja lampunya. Kita pakai cahaya biar jelas. Terlihat ya bosku ya, bintik-bintik putih. Tuh, kelip-kelip. Sesuai dengan namanya, ini dia seperti ada micin. Sesuai namanya aja, micin ya micin, seperti micin, dia kerlip-kerlip kalau di center itu. Ini kemudian ini juga ada micinnya. Ini ada satu titik micin di pinggir bosku. Itu ini bosku, ini dia kecil, jadi masuk dalam kategori micin. Untuk selanjutnya itu di atasnya micin ada garam bosku. Kalau garam itu cukup terlihat oleh mata bosku, tidak seperti micin, kita harus betul-betul detail kalau untuk melihat micin itu. Tapi kalau untuk garam itu sudah lumayan jelas. Ini bosku, contohnya seperti ini namanya garam ya, seperti garam juga sesuai dengan namanya, garam dapur itu. Kemudian batu ini ada garamnya. Untuk batu ini sebetulnya kalau letaknya di permukaan seperti ini, lebih baiknya kita gosok ulang atau kita resize. Mungkin tingginya akan berkurang 1 atau 2 mili. Ini karena letaknya di permukaan. Garam di atasnya micin ya bosku. Nah, seperti juga contohnya batu ini ada garamnya. Kemudian kalau udah yang kategori besar itu namanya yakut bosku. Ini yang perbandingannya cukup jelas ya. Ini garam, mungkin kalau udah besar seperti ini orang biasanya sebut yakut. Kalau ini masih kecil bosku. Ini jadi batu ini tuh kasihan bosku, ada garamnya juga, ada yakutnya juga. Padahal batunya lumayan kristal ya. Karena dia itu penyakitnya ada dua, ada di tengah, ada di samping. Jadi untuk di resize itu sayang batunya gitu bosku, sayang size-nya. Dia akan menjadi kecil, jadi lebih baik saya itu jual dalam kondisi seperti ini. Tentunya harganya menyesuaikan ya bosku, tidak seharga batu yang tidak ada penyakitnya. Ini dipakai juga masih lumayan kok, seperti ini. Kalau udah ada garam dan yakut itu memang terlihat, kita lihat itu pakai mata itu jelas sekali bosku. Nah, untuk yang selanjutnya yang paling besar yaitu yakut. Contohnya seperti batu ini, yakut itu parah ya bosku, jelas sekali kita lihat batu ini yakutnya. Dan ada juga seperti batu ini ada yakutnya juga, yakut.
Ini kalau kita hilangkan size-nya juga berkurang. Jadi kalau menurut saya ini dijual seperti ini aja. Kurang lebih kita potong bagian sini, jadi tinggi dan beratnya akan berkurang. Untuk bosku yang batunya ada micin atau yakutnya, lebih baik konsultasi dulu ke tukang gosok ya bosku. Karena ada juga yang micin atau yakut itu dia terlihat di permukaan, tetapi sebetulnya itu dia dalam. Kalau tukang gosok biasanya tahu dia ini dalam bos, kalau digosok akan berkurang banyak sekali, mungkin batunya akan menjadi kecil seperti itu. Kemudian ada juga batu yang seperti ini ada yakutnya di bokongnya. Kalau dibokong seperti ini tidak usah dihilangkan kalau menurut saya, karena dia tidak terlihat. Ketika dipakai itu nggak masalah gitu, nggak masalah. Ketika kita pakai kan yang lihat permukaannya ini bosku, karena dia letaknya di bokong jadi nggak apa-apa lah, masih wajar lah. Jatuh. Garam dan yakut itu termasuk kategori penyakit yang permanen ya bosku, berbeda dengan kapur. Kalau kapur itu kemarin sudah kita bahas, ada yang bisa hilang, kemudian ada juga yang tidak bisa hilang, tergantung banyak atau tidaknya. Untuk cara perawatannya ya kita diamkan saja, dia akan menguning, kemudian setelah keraknya banyak, kotorannya di dalamnya naik ke atas, tinggal kita gosok, kemudian kapurnya bisa hilang. Tapi untuk penyakit kali ini, micin, garam, dan yakut itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan di resize atau digosok. Seandainya kita diamkan saja selama apapun, itu dia tidak akan bisa hilang. Kurang lebih seperti itu ya bosku penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam game lover.